Presiden RI terpilih Prabowo Subianto mengaku dirinya dipersiapkan betul oleh Presiden Jokowi menjadi Presiden RI berikutnya setelah Jokowi tak memimpin Indonesia lagi. Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri Halal Bihalal PBNU kemarin hari Minggu. Bersama Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, Prabowo bilang dirinya kembali maju di Pilpres 2024 berkat Jokowi. Prabowo pun meminta arahan Jokowi setelah dirinya menyatakan akan maju bertarung di Pilpres 2024. Waktu saya ditanya waktu saya mau maju atau tidak 2024 ini, saya terang-terangan mengatakan saya maju apabila saya direstui dan didukung oleh Pak Joko Widodo. Betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Saudara-saudara sekalian, beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti. Beliau memperhatikan dan saya merasa saya disiapkan benar-benar. Prabowo Subianto mengungkap peran Presiden Joko Widodo di balik kemenangannya sebagai Presiden terpilih 2024. Lalu apa makna dari ucapan Prabowo yang menyebut selama ini Jokowi telah mempersiapkannya untuk menjadi penerus? Kita bahas bersama Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto, dan Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Selamat sore, Mas Dani. Mas Toto, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Daniel, ini Pak Prabowo bilang betapa besar peran Pak Jokowi menyiapkan saya. Bahkan nggak cuma sekali disebutnya, disebut juga saya merasa benar-benar disiapkan. Apa maksud dari statement ataupun kalimat ini, Mas Daniel? Mbak Cynthia, sejak awal Pak Prabowo memang menyatakan bahwasannya beliau akan maju menjadi calon presiden di 2024 nanti apabila mendapat restu dari Pak Joko Widodo, presiden pada saat ini. Itu sudah beliau sampaikan sejak tahun 2022 ketika beliau menyampaikan ketika kami diskusi misalnya bertanya apakah Bapak akan maju lagi 2024, Pak Prabowo selalu menyampaikan beliau adalah Menteri Pertahanan pada saat ini, beliau adalah anak buah, bahasa yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo begitu, anak buah dari Presiden. Tentu ketika ingin melangkah secara politik, beliau harus memohon izin dari atasan beliau. Itu tradisi Pak Prabowo. Nah, ketika muncul keinginan dorongan untuk menjadi calon presiden, Pak Prabowo langsung bertanya kepada Pak Presiden dalam hal ini Pak Jokowi, apakah kalau beliau maju di 2024 nanti akan diperbolehkan atau diizinkan oleh Pak Presiden, dan jawaban Pak Presiden pada saat itu mempersilahkan Pak Prabowo untuk maju di 2024. Nah, itulah jadi langkah pertama Pak Prabowo memutuskan untuk kembali menjadi capres 2024. Dan selama proses itu Pak Prabowo merasa Pak Jokowi itu seperti mementori beliau sama proses mulai dari bagaimana idealnya proses politik, gerakan politik, kemudian kampanye, dan macam-macam, semuanya banyak saran dan masukan dari Pak Joko Widodo. Oke, tapi begini Mas Daniel, artinya restu dan disiapkan tuh beda jauh loh. Ya, tadi direstui, kemudian tadi dalam konteks Pak Prabowo, Pak Jokowi maksud saya, itu banyak mementori Pak Prabowo, itu kami anggap, Pak Prabowo anggap adalah proses disiapkan, karena banyak sekali diskusi bagaimana mendesain kampanye, bagaimana mendorong kampanye yang simpatik, bagaimana idealnya berkomunikasi dengan rakyat secara langsung, itu banyak dimasukkan dan perhatian dari Pak Jokowi, dan itu dipelajari secara langsung, didengarkan langsung oleh
Pak Prabowo dari Pak Jokowi. Nah, itu yang kemudian dimaknai oleh Pak Prabowo, proses mentoring itu dimaknai oleh Pak Prabowo sebagai proses mempersiapkan. Oke, Mas Toto, bagaimana Anda membaca ucapan Prabowo Subianto ini soal disiapkan Jokowi sebagai penerus? Anda melihatnya seperti apa? Bacaannya seperti apa? Ini bisa dibaca dari dua sisi ya. Dari sisi positifnya tentu saja ini kan bicara mengenai keberlanjutan. Artinya memang Pak Jokowi punya concern besar bagi keberlanjutan kepemimpinan yang kemudian memang dibaca ini dipilihlah seorang Pak Prabowo dan kemudian diberikan masukan, dilakukan mentoring seperti istilah Bang Daniel tadi. Tapi bisa juga orang melihat dari kacamata yang agak negatif bahwa ini seakan-akan ya sebuah kalimat yang membuktikan bahwa pemilu kemarin itu tidak steril dari intervensi presiden tanda kutip ya, bahwa memang ada presiden yang kemudian menjadi seorang sutradara bagi hasil dari pemilu yang kemudian kemarin terjadi. Tapi apapun itu kita harus hormati keputusan MK yang menyatakan 5 hakim menyatakan bahwa tidak ada intervensi dari presiden. Nah, poin saya tapi begini. Katakanlah betul ini adalah bagian dari upaya presiden memastikan keberlanjutan dalam regenerasi kepemimpinan nasional. Nah, jangan sampai tetapi kemudian bahwa niatan baik ini diterjemahkan atau diturunkan dengan cara yang berpotensi mengganggu sistem presidensial dan mengganggu otoritas seorang presiden terpilih atau kewibawan seorang presiden terpilih. Artinya apa? Bahwa ketika presiden sudah terpilih, hak prerogatif yang melekat di dirinya itu hanya boleh betul-betul dilakukan oleh dirinya. Contoh, bagaimana kemudian memilih menteri-menteri yang ada dalam kabinet, yang boleh memilih sebesar apapun jasa seorang Jokowi terhadap kemenangan Prabowo itu hanya Pak Prabowo. Tidak boleh ada peran seorang Jokowi yang nanti adalah mantan presiden untuk mendapatkan jatah menteri misalnya atau ikut mengatur siapa yang akan menjadi menteri. Yang kedua dalam konteks menentukan arah kebijakan atau program yang memiliki kontrak politik hanya seorang Prabowo, bukan Jokowi. Jadi dalam konteks ini sehebat apapun peran seorang Jokowi seperti ada dalam kalimat yang diucapkan oleh Pak Prabowo, tapi tetap Pak Jokowi adalah seorang mantan presiden. Berikanlah kesempatan seluas-luasnya kepada seorang presiden terpilih dalam hal ini Pak Prabowo untuk kemudian menjalankan pemerintahannya dan biarkan mentoring itu terjadi dalam nasihat-nasihat yang sifatnya informal. Tidak perlu juga dipaksakan misalnya Pak Jokowi harus mendapatkan jabatan yang sifatnya istimewa, apalagi kalau kemudian sampai bisa dikatakan offside dari sistem presidensial yang memang kita anut. Secara umum seperti itu sendiri. Mas Daniel, ini kan Prabowo juga bilang sering diminta berkunjung ke suatu wilayah gitu ya, atas arahan Presiden Jokowi. Lalu apakah memang sedalam itu Jokowi berperan dalam tugas Pak Menhan? Tadi saya sebutkan Mbak Cynthia, ini proses mentoring. Pak Jokowi seringkali memberikan atensi terkait mana daerah yang menurut beliau itu harus menjadi perhatian secara politik di satu sisi, di sisi lain harus menjadi perhatian secara ekonomi misalnya, secara elektoral dan sebagainya. Nah itu karena pengalaman panjang Pak Jokowi melalui 2 kontestasi dan menang itu penting didengarkan dan diikuti oleh Pak Prabowo. Nah itu yang tadi dimaknai kenapa Pak Prabowo penting mengunjungi daerah ini. Daerah ini strategis secara elektoral misalnya. Bagaimana cara berkomunikasi dengan warga dan rakyat di daerah ini dan sebagainya. Nah itu terus terang Pak Prabowo selalu menyampaikan beliau dapat pandangan sharing dari Pak Jokowi. Itu pertama Mbak Cynthia. Kemudian yang kedua melanjutkan apa disampaikan oleh Mas Toto tadi. Pak Prabowo dan Pak Jokowi tentu adalah 2 sosok yang paham betul tugas dan tanggung jawabnya. Jadi pada saat Pak Prabowo memimpin, tentu beliau paham bagaimana harus memimpin. Pada saat beliau menjadi anak buah, beliau juga paham bagaimana berperilaku dan berlaku sebagai anak buah. Itu kan sama halnya ketika Pak Prabowo ketemu dengan Pak SBY. Pak SBY misalnya akhlak yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo menyampaikan bahwasannya Pak SBY adalah
pimpinannya, tapi kemudian oleh Pak SBY dijawab bukan. Sekarang bosnya adalah Pak Prabowo. Ya. Nah, dalam konteks ini para pemimpin ini tentu paham sekali ketika mereka memimpin dan ketika mereka dipimpin. Oke, Mas Toto, ini momen mentoring seperti yang tadi disebutkan Mas Daniel juga, ini akan berpengaruh tidak? Atau seberapa besar sih nanti pengaruhnya jelang penyusunan kabinet yang baru? Iya, kalau ke dalam konteks mentoring, bagaimana kemudian mengisi masa transisi yang memang terlama ya sepanjang sejarah Pilpres kita, saya pikir ini harus dimaknai secara positif. Artinya tidak perlu ada masa jeda lagi ketika nanti Pak Prabowo sebagai presiden baru terpilih misalnya. Jadi memang dalam konteks mentoring menurut saya ini hal yang positif. Tapi catatan tadi lagi ya, saya percaya sekali Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak SBY sebagai contoh tadi orang-orang yang mengerti batasan-batasan kode etik, tata negara. Tapi problemnya Bang Daniel memang ada beberapa fakta empiris yang kita harapkan tidak kemudian dimaknai salah. Misalnya, ketika menerjemahkan keberlanjutan kalau sampai konteks mentoring itu sangat baik. Tapi kalau konteks misalnya keberlanjutan dimaknai bahwa harus ada sosok Jokowinya yang memiliki jabatan atau keluarga Jokowi memiliki jabatan. Itu kan yang menjadi perdebatan pro dan kontra ketika orang sepakat tentang keberlanjutan tapi ada yang mengatakan kenapa harus dipaksakan anaknya Pak Jokowi, kok seakan-akan tidak percaya bahwa Pak Prabowo yang di-endorse itu sudah bisa memastikan keberlanjutan juga dalam konteks program tanpa harus adanya misalnya sosok keluarga Pak Jokowi. Atau kemudian ide misalnya dari salah satu partai yang tidak lolos parlemen yang mengatakan Pak Jokowi bagusnya kemudian seperti Mahathir Muhammad menjadi ketua Barisan Nasional dalam pemerintahan terpilih nanti Prabowo Gibran. Yang kita tahu itu tidak dimungkinkan dalam sistem presidensial, tapi karena sebuah tafsir salah, karena upaya pengkultusan secara politik menurut saya, yang seakan-akan percaya keberlanjutan hanya bisa terjadi kalau Pak Jokowinya ada literally secara politik diberikan jabatan dalam konteks koalisi. Itu yang menurut saya malah kalau tafsir-tafsir ini terus dilanjutkan, itu yang berpotensi malah akan mengganggu kinerja dan otoritas dari seorang presiden terpilih yang tidak boleh jadi petugas siapapun, tidak boleh bergantung kepada siapapun ketika nanti sudah dilantik dan melekat di situ jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang saya katakan adalah saya meyakini seorang presiden terpilih dalam hal ini Pak Prabowo bisa bekerja bagus dan mengemban keberlanjutan kalau hak prerogatifnya dihormati dan tidak dibatasi oleh nama-nama besar lain. Oke, Mas Daniel, singkat saja, nanti Pak Jokowi akan ikut berperan tidak dalam membentukan kabinet ke depan? Atau ada komitmen dari Pak Prabowo untuk menggunakan hak prerogatifnya tanpa ada masukan ataupun arahan dari Jokowi? Singkat saja. Justru Pak Prabowo akan mendengarkan masukan, tidak mungkin tanpa masukan. Jadi Pak Prabowo tentu akan mendengar dan meminta masukan dari Pak Jokowi sebagai presiden yang saat ini memerintah, kemudian meminta masukan pada Pak SBY, bahkan Pak Prabowo juga sudah sampaikan ingin meminta masukan dari Ibu Megawati, karena saat ini tiga tokoh ini itu adalah para presiden-presiden yang punya pengalaman panjang. Bahkan Pak Prabowo secara berulang menyebutkan beliau ingin sekali duduk bareng, diskusi panjang dengan para mantan presiden nantinya, sehingga ada seperti istilah saya itu si presidensial club, walaupun punya perspektif politik yang berbeda, sikap politik yang berbeda, tapi mereka bisa duduk bersama, bisa sharing pengalamannya, sehingga komitmen Pak Prabowo yang selalu dijatakan ingin melanjutkan kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya, bukan hanya Pak Jokowi, tapi Pak SBY, Bu Megawati, dan presiden-presiden sebelumnya itu bisa dilakukan. Apalagi sekarang yang masih bisa hadir langsung dan diskusi langsung adalah tiga orang ini, yaitu Pak Jokowi, Pak SBY, dan Bu Megawati. Sehingga ini akan menjadi contoh baik buat generasi-generasi muda, pemimpin-pemimpin masa depan, bahwasannya sekeras apapun kita berbeda, para pemimpinnya itu bisa tetap bersatu memikirkan bangsa dan negara. Baik, terima kasih Mas Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto, dan juga Mas Yunarto Wijaya sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Sore.